bab tentang masjid. Lazima fil asril akhir, terutama dia i'tikaf di 10 hari-hari 10 terakhir. Di hari-hari 10 di hari 10 terakhir bulan suci Ramadan. Nah, akan tetapi kita perhatikan di sini. Ada kadang-kadang orang itu dia tidak memanfaatkan situasi di dalam masjid. Dia tidak memanfaatkan situasi di dalam masjid. Nah, di bulan suci Ramadan. I'tikaf tidak hanya di bulan suci Ramadan. Akan tetapi ketika ente masuk ke masjid, ente orang masuk ke masjid, hendaknya niat i'tikaf walaupun tidak di bulan suci Ramadan. Walau tidak di bulan suci Ramadan. Dan itu dianjurkan, bahkan disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW ketika masuk ke dalam masjid tidak pernah lepas akan niat i'tikaf. Senantiasa selalu berniat i'tikaf. Niat i'tikaf. Niat i'tikaf. Paham? Apalagi di bulan suci Ramadan. Ente mau sholat Jumat, masuk masjid sholat Jumat, niat i'tikaf. Paling singkatnya niat i'tikaf itu nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Ya, paling singkat itu sudah. Saya niat i'tikaf karena Allah Ta'ala, sudah. Enggak perlu panjang-panjang. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf lillahi ta'ala. Sudah, ente sudah terhitung i'tikaf. Saya niat i'tikaf dalam hati. Ya. Sudah niat i'tikaf. Perhatikan. Bahkan di sini dikatakan apa? Fahuwa adatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hal yang demikian ini adalah kebiasaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau di sini Al-Imam Al-Ghazali menyatakan kana idza dahala asru awakhir, apabila masuk di malam-malam 10 terakhir, apabila masuk di malam-malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan tersendiri. Apa kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya di sini dijelaskan tawil firas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggulung kasur beliau. Kasur beliau digulung, diikat. Ya, kasur beliau digulung, diikat. Didirikan oleh Nabi ini menunjukkan bahwa ketika di malam 10 terakhir bulan suci Ramadan, Nabi sama sekali tidak menyia-nyiakan waktu tersebut. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul memanfaatkan 10 terakhir itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga beliau melipat kasur beliau, ini menandakan beliau tidak pernah tidur. Diriwayatkan ketika berada di 10 di hari-hari 10 terakhir, bukan hanya di malam hari, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak tidur, bahkan di siang harinya pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus menyibukkan diri beliau di dalam masjid. Ya. Malam disibukkan dengan berbagai macam ibadah, siang hari disibukkan dengan berbagai macam ibadah di masjid beliau. Karena rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat dekat sekali dengan masjid, hingga Nabi menyatakan ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku di situ ada taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengunjungi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kota suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Madinah Al-Munawwarah, menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bahkan di sini dikatakan apa?
An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis yang bermuara dari Sayyidatuna Aisyah, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. 10 terakhir. Makanya ketika membahas masalah iktikaf tidak dibahas siang harinya kah atau dibahas malam harinya kah? Enggak. Kenapa? Karena Nabi ini kebanyakan kalau di dalam bulan suci Ramadan, iktikaf beliau baik di malam hari maupun di siang hari tetap beliau beriktikaf di masjid. Menyibukkan diri beliau di dalam masjid, memperbanyak ibadah di dalam ya. Ya'takiful asral awakhira min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir di dalam bulan suci Ramadan. Hatta tawaffahullah. Sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai meninggal dunia. Enggak pernah meninggalkan iktikaf. Enggak pernah meninggalkan iktikaf. Ya. Summa atakafa ajwajuhu min ba'dihi. Lalu setelah wafatnya beliau, apakah iktikaf ini terputus di keluarga Nabi? Enggak. Walaupun Nabi enggak ada, karena didikan sudah tertanam di dalam hati keluarga-keluarganya Nabi, didikan Nabi sudah masuk di dalam hati istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kewafatan Nabi pun istri-istrinya Nabi masih melanjutkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Mereka tetap beriktikaf di masjid ketika masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan apa? Tawil firas wa saddal mi'dar. Melipat beliau itu kasur beliau. Kasurnya digulung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarungnya dikencengin oleh Nabi. Maksudnya apa? Dikencengin sarung itu maksudnya apa? Gulungan sarungnya itu dikencengin apa? Betul-betul Nabi tidak memikirkan dunia sama sekali di 10 terakhir. Menghususkan dirinya untuk tagarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya di 10 terakhir. Wadabah, benar-benar tekun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadabah ma'ahu ahlu. Bahkan keluarganya pun diajak untuk bersungguh-sungguh menghidupkan malam-malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Diajak sungguh-sungguh untuk menghidupkan malam suci Ramadan. Maksudnya apa? Nah, di sini dijelaskan ada munnasafil ibadah. Tidak ada rasa bosan untuk ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Tidak ada letih. Apalagi di dalam ini kita kadang-kadang enggak. Hari pertama, Masya Allah, masjid ramai, musola ramai, tarawih. Sudah menjelang terakhir, padahal intinya Ramadan itu di awakhir. Kalau orang memahami rahasia Ramadan, di akhir-akhir Ramadan dia nggak bakal tinggalin masjid. Dia nggak bakal tukar masjid dengan yang lain, karena dia tahu keutamaan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala curahkan untuk umatnya Nabi Muhammad di dalam bulan suci Ramadan itu di hari-hari terakhirnya Ramadan. Itu yang terbesar, limpahan anugerah, rahmat, maghfirah, itqum minan nar dari Allah Subhanahu wa taala. Sayang kalau seandainya disia-siakan. Nah, ya, sayang seandainya disia-siakan. Baik. Ini perhatikan. Kenapa kok Nabi ini betul-betul bersungguh-sungguh di dalam
malam-malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Izfiha Lailatul Qadar, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Khairun min alf syahr, lebih mulia dari 1000 bulan. Makanya dari malam 16 kita itu diingatkan. Kenapa kok membaca ayat Lailatul Qadar di setiap tarawih di awal di rakaat yang pertama? Karena untuk mengingatkan bahwa akan dekat waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan di dalamnya Lailatul Qadar. Walaupun Lailatul Qadar ini kapan datangnya ulama ikhtilaf. Ada ulama yang mengatakan Lailatul Qadar ini bisa saja Allah Subhanahu wa taala berikan dari malam pertama sampai ke malam terakhir daripada bulan suci Ramadan. Ada ulama juga yang mengatakan di setiap malam-malam ganjil, dari pertama sampai terakhir. Perhatikan malam ganjilnya Ramadan. Perhatikan tuh malam ganjilnya Ramadan. Menunjukkan apa? Dari malam 1, malam 3, malam 5, malam 7, malam 9. Malam sampai yang lainnya. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. Ini malam-malam ganjilnya. Perhatikan malam-malam ganjil itu. Makanya dikatakan di sini apa? Karena idza dahal asr isfiha Lailatul Qadar wal aghlab annahu fil autariha. Kebiasaannya Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala turunkan di malam-malam witir, di malam-malam ganjil. Di malam-malam ganjil. Akan tetapi di sini dikatakan kemungkinan terbesar wa asbahul autariha, kemungkinan terbesar terjadinya Lailatul Qadar di malam-malam yang ganjilnya di dalam bulan suci Ramadan itu. Ente perhatikan Lailatul ihda wa isrin wa salas wa isrin wa khams wa isrin wa tis wa isrin wa sab wa isrin. Itu ente perhatikan itu. Malam berapa? Perhatikan, ini kemungkinan terbesar. Dan ini yang diyakini oleh para ulama, adanya malam Lailatul Qadar itu terjadi, bisa jadi kemungkinan ini terbesar terjadinya, yang mungkin terjadinya itu pada malam 21 Ramadan. Namun tidak menutup kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar pada malam 17 Ramadan. Tidak menutup kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar pada malam 19 Ramadan. Akan tetapi, perhatikan ya, harus digarisbawahi. Akan tetapi, kemungkinan terbesar terjadinya Lailatul Qadar itu, yang mana ulama senantiasa, selalu banyak ulama mendapati Lailatul Qadar, itu ada kalanya di malam 21. Atau di malam 23. Atau di malam 25. Atau di malam 27, bahkan bisa juga terjadi di malam 29. Makanya orang-orang Saudi ketika masuk di dalam bulan suci Ramadan, di awal akhir syahr, akhir-akhir daripada bulan suci Ramadan, beliau betul-betul memfokuskan diri mereka untuk beribadah di sekitaran Masjidil Haram. Makanya kalau kita umroh ngambil 10 terakhir, itu hotel sudah pada full. Sudah sulit mau dapat hotel. Kenapa? Karena orang-orang Saudi, mereka meninggalkan rumah-rumah mereka, mereka iktikaf di masjid, mereka sewa hotel yang berada di dekat masjid. Harga hotel makin mahal. Mahal. Makanya nggak heran. Ya kadang-kadang orang nanya, kenapa kok di Ramadan umroh mahal? Ya memang mahal. Karena orang-orang Saudi itu semuanya mereka, apalagi yang terakhir, 10 terakhir, mereka fokus cari Lailatul Qadar. Karena kenapa? Ulama-ulama Saudi itu mereka meyakini bahwa Lailatul Qadar itu bisa terjadinya Lailatul Qadar itu pada malam 27 Ramadan. Ulama Saudi meyakini terjadinya
Lailatul Qadar itu pada malam 27 Ramadan. Makanya malam 27 Ramadan itu adalah malam inti di Saudi. Lebih ramai daripada haji. Malam 27 Ramadan itu lebih ramai daripada haji. Kunutnya lebih panjang dan imamnya khas. Itu Sudais imamnya. Abdurrahman Sudais. Di Saudi itu. Kunutnya panjang ini. Dari husuk sampai enggak husuk lagi. Nangis, hilang air matanya, nangis lagi, kering lagi. Saking panjangnya kunut. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Bayangin itu. Mereka meyakini pada malam 27 itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Malam Lailatul Qadar. Ya. Tapi nikmat kalau sholat sholat tarawih itu nikmat, masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa Ramadan di Mekah. Amin. Nikmat. Ramai itu di jalan-jalan ramai. Nah, kalau sudah 28, 29 udah mulai sepi. Yang dari Mesir udah pulang. Yang dari Kairo, Maroko sudah pulang. Yang dari Sudan sudah pulang. Sebelum tanggal 27 mereka berdatangan semua ramai-ramai mengharapkan malam Lailatul Qadar. Ya. Maka Al-Imam Al-Ghazali menyatakan apa? Wa tatabu fi hadzal i'tikaf aula. Wa tatabu dan membarengi di malam itu dengan beriktikaf itu lebih mantap. Itu lebih mantap, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Ya. Jadi jangan disia-siakan malam 21 i'tikaf. Dari malam 20 i'tikaf, 21 i'tikaf, 22 i'tikaf. Walaupun ulama memprediksikan malam Lailatul Qadar maksudnya sekian, kita mencari itu lebih utama. Karena kita bukan ahli kasab. Mereka ulama-ulama, mereka orang-orang yang sudah diberikan keistimewaan oleh Allah saja. Walaupun mereka sudah mengetahui malam Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal sekian. Malam Lailatul, mereka tahu. Ulama-ulama dari Hadramut, Yaman, mereka tahu tahun ini Lailatul Qadar di hari ini. Tahun ini Lailatul Qadar di malam ini. Tahun ini Lailatul Qadar di malam ini. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak hanya berfokus kepada satu malam tersebut. Mereka merahasiakan, mereka tidak mengumumkan kepada murid-murid mereka. Bahkan mereka mencontohkan kepada murid-murid mereka di malam-malam terakhir. Bahkan kalau di Hadramut bukan hanya malam terakhir. Dari awal Ramadan mereka mencontohkan betapa semangatnya mereka menghidupkan malam-malam Ramadan dan di siang hari Ramadan dengan berbagai macam tadarus, ilm, salat, mengajarkan kepada murid-murid mereka agar jangan menyia-nyiakan bulan yang mulia, jangan menyia-nyiakan bulan yang agung. Belum tentu tahun depan kita bertemu dengan Ramadan. Belum tentu kita kesempatan untuk memuliakan Ramadan. Maka tatkala Allah berikan kesempatan kepada kita, nikmatani maubunun fihima katsirun minan nas, al-farah was-sihr. Dua kenikmatan katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sia-siakan oleh manusia. Apa kenikmatan yang pertama? Adanya kesempatan waktu. Jangan disia-siakan. Ada sempat waktu untuk ibadah di malam Ramadan. Manfaatkan malam itu. Manfaatkan kesempatan. Masih panjang umur, masih sehat walafiat. Waktu sehat. Ada orang punya kesempatan, tapi nggak punya kesehatan. Buat apa? Akan tidak manfaat. Paham? Wattatabu fi hadzal i'tikaf aula. Jadi perhatikan, sekarang kita membahas masalah i'tikaf, bagaimana dengan niat i'tikaf. Fa in nazara i'tikafa
mutatabbi'an au nawahu. Kalau seandainya ada seseorang, perhatikan. Ini pembahasan yang baru. Perhatikan ya. Fa in nazar al-i'tikaf. Kalau seandainya ada seseorang yang dia ini bernazar i'tikaf. Ini Imam Al-Ghazali menjelaskan secara rinci, secara terperinci kepada kita tentang tata cara i'tikaf. Bagaimana sih tata cara i'tikaf? Di sini diperhatikan. Fa in nazar i'tikaf. Kalau seandainya ada orang itu dia ini niat atau dia nazar. Nazar ini wajib. Si Fikri nazar i'tikaf. Fikri nazar. Saya kalau masuk bulan 10 hari ke-10 terakhir di bulan suci Ramadan, 10 terakhir saya nazar mau i'tikaf. Maka si Fikri harus menunaikan dia punya nazar. Dia harus i'tikaf au nawahu, atau dia berniat untuk i'tikaf. Maka si Fikri harus dia beriktikaf. Maka iktikaflah si Fikri. Pergilah dia ke masjid. Iktikafnya berapa? Iktikafnya ya 10 hari. Dia niat iktikaf. Dia apa namanya? Dia nazar iktikafnya berapa? 10 hari. Kalau masuk di malam 10 hari terakhir, saya mau iktikaf. Saya nazar iktikaf di hari 10-10-nya. Perhatikan ya. Fikri nazar. Tapi kalau Fikri nggak nazar bagaimana? Nggak berlaku. 10 terakhir Fikri pergi ke masjid. Sesampai di masjid dia baru niat i'tikaf. Dapat nggak i'tikaf? Dapat, menghidupkan malam. Terhitung nazar nggak? Enggak, karena dia tidak niat nazar. Tapi kalau Fikri niat nazar, hitung nazar nggak? Hitung nazar. Si Fikri niat nazar. Apa yang terjadi? Apa yang berlaku di si Fikri ini? Maka si Fikri ini harus tetap berada di masjid selama 10 hari tersebut. Maka di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, in qata'a tatabuhu bil khuruji min ghairi darurah. Maka niat atau nazar i'tikafnya si Fikri tadi, nazar i'tikafnya si Fikri tadi itu akan terputus, paham ya? Berarti dia sudah bukan melaksanakan, gugur dia nazarnya. Apakah dia terkena denda? Enggak, karena dia sudah termasuk i'tikaf, tapi dia sudah tidak bernazar 10 lagi karena udah terputus ya. Kalau dia mau nazar lagi, ulang lagi. Paham? Walaupun ada sebagian mengatakan dia terkena kafarat kalau dia tidak menyambungnya dengan niat yang baru, bukan niat yang awal ya. Niat awal sudah putus, dia mau i'tikaf, niat baru lagi deh. Paham? Niat yang pertama putus. Niat yang pertama nazar yang pertama putus. Keputusan nazarnya ini ada ikhtilaf. Apakah dia terkena kafarat atau tidak? Bagian ulama mengatakan tidak terkena kafarat karena dia telah melakukan sebagian daripada nazarnya. Ada yang mengatakan terkena kafarat karena dia bernazar 10 dan sisanya belum dia lakukan, membayar. Terus Habib ngambil yang mana? Ya, ambil aja yang tidak mudah kan. In qata'a tatabuhu bi khuruji min ghairi darurah. Kalau seandainya si Fikri ini keluar bukan karena darurat, terputusnya nazar si Fikri, terputusnya niat i'tikafnya si Fikri disebabkan keluarnya si Fikri karena bukan sesuatu darurat. Bahkan di sini dikatakan kalau seandainya niatnya nazar, kama law kharaja li iyadil marid au sahadati au syahadah au janazah au ziyarah au tajdid tahara. Ini membatalkan i'tikaf, batalkan niat
i'tikaf. Kalau dia nazar. Kalau dia nazar. Kalau dia enggak nazar, enggak batal. Selama setelah itu dia kembali tanpa melakukan aktivitas yang dapat membatalkan i'tikaf, memutuskan i'tikaf. Seperti apa? Kama law kharaja li iyadatil marid. Li iyadati marid. Kalau seandainya dia ini keluar hanya menjenguk orang sakit. Kalau dia nazar terputus dia punya i'tikaf. Au syahada, atau menjadi saksi di dalam pernikahan. Au janazah, atau mengunjungi jenazah. Takziah. Au ziarah, atau berziarah, berkunjung. Au tajdidut taharah, atau mengulang, memperbaharui taharah. Si Fikri ini masih dalam keadaan suci. Dia enggak batal taharanya. Cuma dia mau mengulang taharanya. Ya, tajdidut taharah, itu sunnah. Maka itu memutuskan daripada i'tikaf. Ya. Wa in kharaja li qada'il hajah, kalau seandainya si Fikri ini keluar untuk menunaikan hajat, buang hajat, apakah terputus? Lam yankati i'tikaf. Tidak terputus i'tikafnya, karena itu keperluan manusia, kebutuhan manusia, nggak bisa ditahan. Walahu an yatawadda'a fil baiti, walaupun setelah itu dia pulang ke rumahnya untuk berwudu. Tapi kalau dia keluar ke toilet, terus dia wudu di rumahnya, selesai wudu dia mau ke masjid ketemu sama si Rahmat di warung, ngobrol lagi di warung, majelis lagi di warung, maka terputus i'tikaf. Terputus i'tikaf. Ya, terputus i'tikafnya. Paham? Wala yanbaghi an yu'arrija ala saghli akhar. Wala yanbaghi an yu'arrija ala saghli akhar. Hendaknya lah ketika kita i'tikaf jangan pernah melakukan kesibukan yang lain selain daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini i'tikaf di masjid sambil Facebookan. I'tikaf di masjid sambil WA-WA. Apa manfaatnya? I'tikaf ente sibukkan dengan salat sunnah, dengan qiraatul Quran, tadarus, dengan zikir. Ini enggak i'tikaf di masjid dengan ngerumpi, duduk ngerokok di teras masjid. Enggak terhitung i'tikaf ente. Bahkan ulama mengatakan i'tikaf tetapi tidak mendapatkan pahala i'tikaf. Ya, makanya Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Wala yanbaghi an yu'arrija ala saghil akhar. Hendaknya kamu ini jangan melakukan sesuatu yang lain selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau dalam keadaan i'tikaf la yakhruju illa li hajatil insan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beriktikaf tidak keluar dari masjid terkecuali untuk menunaikan hajat yang mana itu adalah hajatnya semua manusia. Maksudnya apa? Manusia pasti memiliki hajat tersebut, seperti buang air besar, seperti buang air kecil. Nah, manusia berhajat dengan hal yang demikian. Nabi tidak keluar dari masjid terkecuali untuk hal yang demikian. Selain itu Nabi enggak keluar dari masjid. Wala yas'alu 'anil marid illa marah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya tentang orang yang sakit di sekitarnya atau dikasih tahu ada orang yang sakit. Oh ya sudah, mudah-mudahan dia cepat sembuh. Langsung jalan lagi Nabi menuju ke masjid. Tapi ketika di luar i'tikaf, Nabi orang yang pertama kali tatkala mendengar orang yang sakit, beliau menjenguk. Wa yankati'u tatabbu' bil jima'. Dan terputus juga i'tikafnya seseorang apabila dia melakukan hubungan intim suami istri. Wala yankati'u bitakbil.
dan tidak terputus i'tikafnya seseorang dengan hanya mencium istrinya. Ya, dia di masjid, istrinya datang, lalu dia cium istrinya. Batal nggak i'tikafnya? Nggak batal. Ya. Wala ba'sa fil masjid bitatayyub wa aqdin nikah. Dan tidak mengapa di dalam masjid melakukan memakai wangi-wangian bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Wa aqdin nikah, dan melakukan akad nikah. Batal enggak i'tikafnya? Tidak batal. Ya, bahkan kalau ada orang yang dia nikahnya di masjid, kita hadir, ya niat i'tikaf di situ. Niat i'tikaf. Ya, niat i'tikaf. Dan tidak juga membatalkan i'tikaf bil akli wan naumi wa ghasl yad fi tasti. Tasti ini kalau sekarang itu apa ya? Ada tempat cuci tangan. Kalau orang dulu itu cuci tangannya pakai pasti itu yang ada ceret yang cuci tangan pakai itu. Atau sekarang kalau kan ada tempat cuci tangan yang kerannya ada apa namanya, wastafel, pakai wastafelnya di luar masjid, dia mau cuci tangan, batal nggak i'tikafnya? Enggak batal. Habis makan dia mau. Jadi tidak membatalkan niat i'tikaf dengan makan. Walaupun pendapat makan ini banyak. Pendapatnya Imam Malik, makan di masjid bagaimana? Semua ulama mengatakan boleh makan di masjid selama tidak mengotorkan masjid. Pendapatnya Imam Malik mengatakan kalau makanan ringan boleh, kalau makanan berat gak boleh. Makanan berat seperti apa? Makan daging, takut minyaknya mengotori masjid. Tapi alangkah bagusnya, kan sekarang kan masjid sudah ada teras-terasnya, makan di teras masjid, jangan makan di dalam tempat orang sholat. Kalau ada acara-acara, jadi anak sarankan bagi panitia masjid, kalau ada acara-acara habis maulid atau Isra Mi'raj, kalau bisa makannya jangan di dalam masjid. Ini saran anak, kalau bisa makannya di teras masjid. Apalagi lebih afdal kalau disediain. Ini kadang-kadang panitia gitu males mau nyediain rumah, padahal pakai aja rumah masyarakat yang dekat masjid atau panitia masjid. Kenapa harus makan di masjid yang akhirnya nanti kotor sampahnya, nanti kotor panitianya ngomel juga, ini bikin maulid ngotorin aja. Entenya nggak nyediain ruangan, disediain ruangan ente nggak pakai. Ya. Nah, jadi saran anak kalau bisa, kalau ada acara-acara makannya di teras masjid. Makannya di mana? Di teras masjid. Ya. Kenapa? Agar tempat sholat tidak terkotor. Itu hanya saran, diterima alhamdulillah, nggak diterima ya sudah, nggak masalah. Ya, tidak masalah. Kalau bagus diterima, kalau nggak bagus ditinggalkan. Kalau bagus diterima, kalau nggak bagus ditinggalkan. Jangan marah. Kasih saran itu seperti itu risikonya. Paham? Wa kullu zalika qad yahtaju ilaihi fi tatabbu'. Wa kullu zalika qad yahtaju ilaihi fi tatabbu'. Maka hal yang demikian ini yahtaj ya ilaihi fi tatabbu'. Diperbolehkan di dalam beriktikaf. Wala yankati tatabu bi khuruji ba'di badanihi, dan tidak memutuskan niat i'tikaf kalau ada orang yang i'tikaf dia mengeluarkan sebagian badan. Karena Rasulullah pernah, kan rumahnya Rasulullah dekat masjid. Rasulullah lalu mencium istrinya Sayyidatuna Aisyah. Mencium istrinya Sayyidatuna Aisyah. Walaupun Sayyidatuna Aisyah pakai cadar,
tidak membatalkan daripada niatnya i'tikaf. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudni ra'sahu faturajjiluhu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa hiya fil hujrah. Sallallahu alaihi wasallam memasukkan sedikit badan beliau ke rumah beliau, lalu mencium istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, sedangkan saat itu Sayyidatuna Aisyah berada di kamarnya. Berada di kamarnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok kita akan masuk kepada pembahasan tentang fi asrari shaum wa syurutuhul batin. Rahasia-rahasia puasa dan syarat-syarat hati orang-orang yang berpuasa. Ya, zahirnya sudah, sekarang batin. Ya, kemarin zahir, sekarang kita nanti bahas masalah batin. Masalah ma'rifatnya bagaimana, tauhidnya bagaimana. Wallahu a'lam bishawab.